Apa jadinya jika kamu lagi trekking di hutan, tiba-tiba nyium aroma popcorn? Aroma popcorn itu bukan dari abang jualan yang nyasar ke hutan. Aroma itu adalah tanda kalau binturong lagi on. Makhluk satu ini kayak kombinasi kucing gemuk, beruang mini, plus bonus parfum bioskop. Bukan hanya wangi popcorn, suara yang dikeluarkan oleh binturong juga seperti perempuan tertawa. Itulah sebabnya, jangan pernah lari saat mendengar suara tertawa di tengah hutan, karena itu adalah Sebelum masuk ke pembahasan tentang kehidupan binturong, ada baiknya untuk like dan subscribe channel ini agar saya tetap semangat memberi edukasi kepada teman-teman. Binturong, makhluk nokturnal yang unik dan sering terlupakan. Hewan ini juga biasa dikenal dengan sebutan bear cat. Kalau diterjemahkan berarti beruang kucing. Padahal hewan ini bukan keluarga kucing ataupun keluarga beruang. Lalu, keluarga siapakah ini? Binturong masuk ke dalam anggota keluarga musang dan luwak. Binturong juga musang yang berukuran paling besar di dunia. Secara fisik, penampilannya memang unik dan memikat. Bulu hitam kasar di seluruh tubuhnya, dengan ujung abu-abu atau putih yang terkesan seperti orang tua yang bijak. Kumis panjang yang kaku di sekitar moncong dan alisnya, berfungsi sebagai sensor penting untuk navigasi di kegelapan dan merasakan lingkungan sekitarnya, meskipun kumisnya tidak sekeren kumis Mas Adam. Kakinya pendek tetapi kuat, dengan cakar tajam yang sempurna untuk memanjat. Karena hal itu membuat binturong bisa turun dari pohon dengan posisi kepala di bawah. Ciri khas yang paling menakjubkan adalah ekornya sangat panjang dan kuat, membuat binturong bisa menggenggam dan bersilaturahmi. Ujung ekornya yang tidak berbulu meningkatkan cengkeramannya pada dahan. Ekor ini bukan sekadar hiasan, ia adalah alat vital untuk bergerak dan menggendong anaknya. Binturong adalah salah satu dari 2 karnivora di dunia lama yang memiliki ekor seperti ini, selain kinkajou di Amerika. Mereka sangat arboreal atau menghabiskan hidupnya di atas pohon agar bisa melihat kamu ketika sedang di bawah dan tidak ada yang peduli. Binturong adalah makhluk nokturnal. Mereka keluar saat malam untuk mencari nafkah dan tidur di siang hari karena merenungi nasibnya. Makanan binturong sangat bervariasi, menjadikannya omnivora oportunistik. Menu utama mereka buah-buahan, khususnya buah ara. Terkadang mereka juga memakan serangga, telur, dan burung. Hampir semua yang mereka temui akan mereka makan. Yang membuat saya terkesan adalah binturong tidak pernah makan yang bukan haknya. Rahasia di balik aroma popcorn yang unik terletak pada urin binturong. Mereka memiliki kelenjar aroma di dekat anus dan vulva. Saat mereka buang air kecil, urin tersebut mengenai kelenjar ini dan bereaksi dengan bakteri kulit, menghasilkan senyawa kimia bernama 2-AP-2-asetil-1-pyroline. Menariknya, senyawa inilah yang juga memberikan aroma khas pada popcorn mentega yang baru matang. Binturong menggunakan aroma ini untuk menandai wilayahnya dan komunikasi dengan binturong lain. Binturong betina memiliki siklus reproduksi yang unik dan dapat terjadi kapan saja sepanjang tahun. Betina biasanya melahirkan 1-6 anak di sarang yang tersembunyi di atas pohon. Anak-anak binturong yang baru lahir berukuran kecil, buta dan sangat bergantung pada induknya. Anak-anak mulai belajar memanjat sekitar usia 6-8 minggu dan menjadi mandiri antara usia 1 hingga 2 tahun. Binturong dapat hidup hingga 25 tahun di penangkaran, namun umurnya di alam liar diperkirakan lebih pendek. Peran ekologis binturong sangat penting, terutama sebagai agen penyebar benih. Saat mereka memakan buah, biji-bijian di dalamnya biasanya tidak tercerna,
dan dikeluarkan bersama kotoran di tempat yang jauh dari pohon induk. Dengan jelajahnya yang luas, binturong membantu menjaga keragaman dan kesehatan ekosistem hutan. Sayangnya, masa depan binturong ini suram. IUCN memasukkan binturong dalam status vulnerable atau rentan terhadap kepunahan. Ancaman utama yang mereka hadapi sangat berat. Konversi hutan hujan menjadi perkebunan kelapa sawit dan karet, serta pembangunan infrastruktur dan permukiman, menghancurkan rumah dan jalur jelajah mereka secara masif. Binturong diburu untuk diambil daging dan kulitnya, serta bagian tubuhnya yang kadang digunakan dalam pengobatan tradisional. Ancaman besar lainnya adalah perdagangan hewan peliharaan ilegal. Anak binturong yang dianggap lucu sering ditangkap dengan membunuh induknya dan dijual di pasar gelap. Padahal binturong dewasa bisa menjadi hewan yang sulit dirawat, berpotensi agresif, dan membutuhkan ruang serta makanan khusus yang sulit dipenuhi di rumah. Binturong bukan sekadar keanehan alam. Ia adalah simfoni adaptasi yang menakjubkan. Ekor kelima yang lincah, kumis sensorik yang membaca gelap, dan aroma penanda yang unik di dunia hewan. Ia adalah insinyur ekosistem yang sunyi, yang dengan santai menyantap buah-buahan, lalu menyebarkan benih kehidupan baru ke penjuru hutan. Ia adalah penghubung dengan dunia purba, mengingatkan kita pada keanekaragaman hayati luar biasa yang telah berevolusi di hutan hujan Asia. Namun suara gergaji mesin dan jerat pemburu mengancam simfoni ini. Wangi popcorn di hutan bisa saja menjadi sekadar kenangan, digantikan oleh kesunyian tanpa makna. Mari belajar memahami dan mencintai si hewan beraroma popcorn ini, agar jejak kakinya yang lentur dan aromanya yang khas tetap menjadi bagian dari keajaiban malam di hutan hujan Asia Tenggara.